Dilansir dari artikel Merdeka.com, deretan tiang monorail mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akhirnya memasuki babak akhir. Setelah kurang lebih 2 dekade berdiri, besi-besi menua itu mulai dibongkar pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Rabu 14 Januari 2026. Pembongkaran dilakukan mulai dari tiang monorail yang berada di sekitar stasiun LRT Setiabudi, sisi timur yang berada tak jauh dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pembongkaran proyek mangkrak hampir 2 dekade itu juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2002 dan periode 2002-2007 Sutioso yang ikut menggagas proyek monorail tersebut pada 2003 sebagai solusi kemacetan ibu kota. Secara simbolis, nampak struktur kolom beton dengan pancang-pancang besi tulangan yang berdiri vertikal itu dipotong dengan mesin elektrik oleh petugas dari suku dinas Bina Marga DKI Jakarta. Nantinya, deretan tiang monorail bakal dibongkar pada malam hari mulai pukul 23 sampai 5 pagi guna mencegah kemacetan di Jalan HR Rasuna Said. Proses pembongkaran 109 tiang di Jalan HR Rasuna Said ditargetkan selesai pada September 2026. Di sekitar lokasi pembongkaran juga terlihat petugas Dishub DKI sudah berjaga dan mengatur lalu lintas. Kemudian juga terdapat satu mobil Dishub yang digunakan sebagai penunjuk jalan bagi kendaraan yang melintas. Situasi lalu lintas di Jalan Rasuna Said arah Gatot Subroto juga terpantau ramai lancar, meskipun salah satu jalur lambatnya ditutup sementara. Usai rampung dibongkar, kawasan Jalan HR Rasuna Said akan ditata untuk meningkatkan keindahan kota, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, mengurangi kemacetan, serta untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pejalan kaki. Inilah awal mula tiang monorail mangkrak, dilansir dari Merdeka.com. Proyek monorail di Jakarta pertama kali digagas pada awal 2000-an sebagai solusi transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Saat itu monorail diharapkan menjadi moda modern yang akan melengkapi sistem angkutan ibu kota. Tercatat pada 14 Juni 2004, proyek monorail Jakarta diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri di era kepemimpinan Gubernur Sutioso. Kali itu PT Jakarta Monorail atau PT JM terlibat sebagai pengembang dan investor, serta Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Adhi Karya Tbk sebagai kontraktor. Sayangnya proyek terhenti pada tahun 2007 karena PT JM mengalami kesulitan dalam hal pendanaan dan investasi. PT Jakarta Monorail yang kala itu menggandeng Omnico, perusahaan asal Singapura, gagal menyetor modal yang diperlukan sehingga menyebabkan pembangunan proyek terhenti. Saat itu Pemprov DKI tidak ikut serta dalam pendanaan sehingga kebuntuan masalah hukum tersebut membuat proyek resmi dihentikan oleh Gubernur Fauzi Bowo. Masalah hukum utama muncul ketika PT Adhi Karya bertikai dengan PT JM soal kepemilikan tiang-tiang yang sudah dibangun. Pengadilan Negeri Jaksel pada 2012 memutuskan bahwa tiang-tiang tersebut milik PT Adhi Karya. Namun PT JM dapat memilikinya dengan syarat membayar 193 miliar rupiah. Proyek monorail sempat dihidupkan kembali di era Gubernur Joko Widodo hingga dilakukan proses groundbreaking atau peletakan batu pertama pada 16 Oktober 2013 sebagai tanda proyek dilanjutkan. Tak berselang lama, pada tahun 2015, proyek akhirnya resmi dihentikan total oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok karena ketidakjelasan kontrak dan jaminan. Ahok juga sempat meminta agar tiang-tiang monorail di Jalan HR Rasuna Said tersebut dibongkar karena dianggap merusak estetika, namun tidak terrealisasi. Kemudian di era Gubernur Jarod Saiful Hidayat pada tahun 2017, ia juga pernah meminta PT Adhi Karya untuk membongkar tiang-tiang monorail guna menghilangkan pembatas jalur cepat lambat dan memperlebar jalan. Sedangkan di era Gubernur Anies Baswedan, eksekusi pembongkaran juga tidak pernah terlaksana. Manajemen PT Adhi Karya Tbk pernah buka suara mengenai rencana Pramono Anung untuk membongkar struktur proyek monorail mangkrak di Jakarta Rasuna Said, Jakarta Selatan. Respons diberikan sebelum Pemprov DKI Jakarta bersurat terkait tenggat waktu pembongkaran. Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia atau BEI, ditulis Senin 27 Oktober 2025, Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya Tbk Rosi Sparta menuturkan pihaknya telah bertemu dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang X monorail yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema final atas mekanisme pelaksana dan atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap
pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Rosi. Rosi menyebut bahwa aset X tiang monorail tercatat pada pos aset tidak lancar. Lainnya, bagian persediaan jangka panjang pada laporan keuangan Adikarya. Menurutnya, keseluruhan aset yang akan dilakukan impairment masih dalam proses kajian internal perseroan sambil menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Rosi menuturkan rencana pembongkaran yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham perseroan secara keseluruhan. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung resmi membongkar tiang-tiang monorail itu mulai Rabu 14 Januari 2026. Pembongkaran itu disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk Sutioso hingga pihak Kejaksaan Tinggi. Pembongkaran tiang monorail mangkrak itu semula diwacanakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Mei 2025 dengan alasan keberadaan tiang monorail yang mangkrak itu sangat mengganggu keindahan Jakarta. Oleh karena itu, dia ingin segera menyelesaikan masalah hukum yang ada dan merapikan tiang-tiang itu. Pramono mengatakan proses penataan kawasan tersebut sejak awal telah mendapat pendampingan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menyampaikan dukungan Kejati dan KPK menjadi dasar penting bagi Pemprov DKI untuk menuntaskan perusahaan tiang monorail yang telah mangkrak selama lebih dari 2 dekade. Ia juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Kejati DKI Jakarta atas dukungan penuh dalam proses tersebut. Pada proses pembongkaran tiang monorail hari ini, hadir Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK Bakhtiar Ujam Purnama. Menurut Pramono, dari sisi hukum, persoalan pembongkaran monorail sejatinya telah selesai setelah adanya surat dari Kejati DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI juga telah berkirim surat kepada PT Adikarya Tbk selaku pihak terkait agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Meski begitu, ia menegaskan komunikasi dengan PT Adikarya Tbk tetap dilakukan termasuk soal pengelolaan besi-besi hasil pembongkaran tiang monorail. Pemprov DKI memilih tidak menunjuk kontraktor khusus untuk pembongkaran dan akan menyerahkan material besi kepada Adikarya. Tapi yang jelas komunikasi dengan Adikarya tetap kami lakukan termasuk besi-besi nanti. Kenapa ini tidak dikerjakan dengan kontraktor tertentu, tetapi kenapa besi-besinya nanti kami akan serahkan kepada Adikarya, kata Pramono. Adapun total tiang monorail di Jalan HR Rasuna Said ada sebanyak 109 hingga kawasan Grand Melia. Pramono menegaskan langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI menata ulang fasilitas publik Jakarta yang selama ini terbengkalai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar 102 miliar untuk pembongkaran tiang monorail mangkrak sekaligus penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Anggaran itu bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorail, melainkan untuk penataan menyeluruh kawasan Jalan HR Rasuna Said. Pramono merinci biaya pembongkaran fisik tiang monorail mangkrak tersebut relatif kecil, yakni sekitar 254 juta rupiah. Sementara itu, sebagian besar anggaran lainnya dialokasikan untuk penataan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Dia menyebutkan dana 102 miliar tersebut digunakan untuk penataan jalan, saluran air, trotoar, penerangan jalan umum, hingga penataan taman dan estetika kawasan di Jalan HR Rasuna Said. Pramono menerangkan pembongkaran total 109 tiang monorail yang telah mangkrak selama lebih dari 2 dekade itu akan berlangsung hingga September 2026. Dia mengatakan proyek itu menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI menata kembali fasilitas publik yang terbengkalai. Pramono menargetkan pembongkaran tiang monorail mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, rampung dikerjakan pada September 2026. Menurut Pramono, seluruh proses pembongkaran tiang monorail dan penataan kawasan Jalan Rasuna Said dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu arus lalu lintas di salah satu jalan utama Jakarta tersebut. Adapun penataan kawasan di Jalan HR Rasuna Said meliputi pembongkaran 109 tiang monorail yang telah mangkrak selama lebih dari 2 dekade sekaligus penataan ulang jalan. Dan dia menjelaskan, anggaran yang dikucurkan oleh Pemprov DKI Jakarta mencapai 102 miliar. Angka ini dialokasikan untuk penataan kawasan tersebut secara menyeluruh, bukan hanya pembongkaran 109 tiang monorail mangkrak.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan proses penataan ditargetkan selesai dalam waktu 8 bulan atau hingga September 2026. Syafrin menyebut proses pembongkaran tiang monorail dilakukan tanpa adanya penutupan jalan. Pekerjaan akan dilakukan pada malam hari pada pukul 23 hingga 5 WIB dengan skema pemotongan satu kolom tiang monorail per malam. Menurutnya, penutupan hanya dilakukan secara bertahap pada lajur lambat dengan sistem staging, sementara arus kendaraan tetap akan berjalan. Sementara itu, Sutioso mengaku lega dengan keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung menertibkan dan membongkar tiang monorail mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jujur, saya hari ini hati saya itu lega sekali gitu ya, dengan adanya kepastian yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini, kata Sutioso saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di lokasi penataan tiang monorail di Jalan Rasuna Said, Jaksel, Rabu 14 Januari. Sutioso menjelaskan monorail awalnya adalah bagian dari perencanaan besar sistem transportasi Jakarta yang mulai dirancang saat era kepemimpinannya pada 2003. Saat itu Pemprov DKI menyusun jaringan transformasi makro ibu kota yang terdiri dari 4 moda, yakni MRT, monorail, busway, dan waterway. Namun sering berjalannya waktu dan bergantian kebijakan, proyek monorail tidak berlanjut hingga akhirnya mangkrak dan berubah menjadi besi tua yang dinilai justru merusak estetika kota. Menurut Sutioso, dalam kondisi proyek yang telah mangkrak selama puluhan tahun, Pemprov DKI hanya memiliki dua pilihan, yakni melanjutkan atau membongkar. Ia menilai pembongkaran memang merupakan pilihan yang tidak ideal, tetapi harus dilakukan demi kepastian. Oleh sebab itu, Sutioso mengapresiasi langkah Pramono yang berani mengambil keputusan tersebut, termasuk memastikan proses penertiban didukung dari sisi hukum oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan KPK. Secara pribadi, Sutioso mengaku bahwa selama ini merasa sedih melihat proyek yang ia mulai justru terbengkalai hingga puluhan tahun. Ia berharap setelah ditertibkan kawasan Rasuna Said nantinya dapat didata lebih baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan itulah fakta-fakta tentang tiang monorail yang terbengkalai selama 20 tahun. Nah, kali ini kita akan ngebahas vlog lagi nih. Loh, bukannya sebelumnya udah dibahas? Soal itu nggak usah dipertanyakan. Bukan ngebahas lagi sih, tapi kali ini kita akan kasih tebak-tebakan. Nah, kalau yang ini sih ya cuplikannya aja sih guys. Soal ini nggak usah dipertanyakan lah. Ini kan cuplikan. Aku kan ngomong cuplikan, berarti aku nggak bahas ngevlog. Kapan-kapan dibahas lagi gitu loh guys, maksudnya. Jadi di sini kita akan memberikan tebak-tebakan. Kalian tahu ya jalan sehat? Ya, jalan sehat itu mengasihkan eventnya ya guys ya. Apalagi jalan sehat yang diselenggarakan. Jadi di sini ada dua momen jalan sehat yang kita akan tutupi pakai yang satu ini nih. Kalian lihat ya gambar yang satu ini, yang mana yang jalan sehat sekecamatan pada 14 Agustus 2024 dan yang mana ya. Nah, cobalah kalian lihat ini. Kira-kira yang mana ya yang 14 Agustus 2024? Jawabannya di sebelah kanan ya guys ya. Tuh. Ya, yang sebelah kanan ini jalan sehat 14 Agustus 2024. Yang sebelah kiri rekreasi ke Gurun Jumagiti 13 Oktober 2024. Kita akan jelaskan ya. Pada 14 Agustus 2024 ketika jalan sehat kecamatan diselenggarakan. Dan tahu nggak sih, habis jalan sehat kecamatan, ya udah tahu ya kalau kita naik kereta kelinci. Jujur ya, ini adalah momen yang paling menjadi favorit ya. Lantaran kalau habis jalan sehat ini ya itu naik kereta kelinci ya guys ya. Sementara itu untuk 13 Oktober 2024 ini adalah momen ketika ini adalah rekreasi ke Gurun Jumagiti yang berada di Kediri, Jawa Timur. Ya, jadi udah tahu ya jawabannya ya guys ya. Ya ini sekalian dibahas ya guys ya. Oke, yang naik. Hah? Wah, rumah ini tipis banget. Ada yang mau tinggal nggak ya di rumah ini? Dan ada lagi,
rumah yang sangat kecil lah pokoknya ya. Titikku saya lagi tentang 3 rumah yang sangat kecil dan mini banget yang cocok untuk pemula ya guys ya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.